Jadi pada data ini akan dilakukan uji one way ANOVA karena terdiri dari lebih dari dua variabel, sehingga dilakukan uji one way ANOVA. Dan pertama-tama kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu untuk menguji apakah data ini itu sebarannya normal atau tidak, dengan cara memasukkan data ke SPSS. Di bagian name ini kita isi kelompok dan skor. Bagian label di sini juga kelompok dan juga skor. Nah, itu bagian values, karena di sini ada tiga variabel, jadi value yang pertama itu kelompok satu, value yang kedua itu kelompok dua, lalu value yang ketiga itu kelompok tiga. Nah, setelah ini kita kembali ke data view, lalu kita salin data yang ada di Excel dari kelompok satu terlebih dahulu. Kita masukkan ke bagian skor. Lalu di sini kita klik satu, maka akan otomatis kelompok satu. Setelah itu kita salin data kelompok 2, kita paste di skor, lalu kita ketik 2, itu akan otomatis kelompok 2. Begitu juga nanti dengan kelompok ketiga. Kita salin. Nah, setelah itu kita akan lakukan uji normalitas dengan cara analyze, lalu descriptive statistic, explore. Bagian kelompok itu kita masukkan ke bagian factor list, dan skor itu ke bagian dependent. Plotnya itu normality-nya harus di checklist, continue, dan oke. Nah, di sini akan keluar data normalitas. Nih di bagian bawah, bagian Shapiro-Wilk, di mana kalau misalnya dia kurang dari 0,05, maka sebaran datanya tidak normal. Sedangkan apabila dia lebih dari 0,05, maka dia normal dan dapat dilakukan uji one way ANOVA. Nah, di sini kita bisa lihat 0,083, 0,06, dan 0,049. Maka ini lebih dari 0,05 sehingga dapat dilakukan uji one way ANOVA. Nah, untuk melakukan uji one way ANOVA, itu kita lakukan analyze. Setelah itu compare means, lalu one way ANOVA. Nah, ini bagian kelompok kita masukkan ke vector, bagian score itu ke dependent list. Lalu bagian option, bagian bootstrap. Nah, setelah itu kita klik OK. Bagian post hoc itu kita checklist yang bagian Bonferroni. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan langsung didapatkan tes homogenitas, tes ANOVA, dan juga post hoc test. Nah, untuk membacanya di sini yang tes homogenitas itu, nah, pada uji homogenitas apabila nilai p-value based on mean-nya kurang dari 0,05, maka data tidak homogen. Sedangkan apabila lebih dari 0,05, maka datanya homogen. Kita lihat pada data kita tadi, based on mean-nya itu 0,739, maka lebih dari 0,5 sehingga sebaran datanya itu homogen. Sedangkan untuk membaca ANOVA-nya di sini kita bisa lihat kurang dari 0,01. Nah, kriteria pengujian one way ANOVA apabila nilai signifikansi p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan secara signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat data yang kita dapat itu kurang dari 0,01, sehingga dia datanya
data signifikansinya itu memenuhi kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan. Nah, karena terdapat perbedaan, tadi kita lakukan juga uji post hoc test. Nah, pada post hoc test ini kita bisa lihat kriterianya di sini. Nah, ini kriteria pengujian uji lanjut dalam one way ANOVA itu yang post hoc test tadi. Apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,5, maka ada perbedaan secara nyata. Nah, apabila kurang dari 0,05 ada perbedaan secara nyata. Di sini kita bisa lihat yang kurang dari 0,05 itu ada antara kelompok 1 dan kelompok 2 ada perbedaan secara nyata. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu ada perbedaan secara nyata juga. Kelompok 2 dan kelompok 1 dan juga kelompok 3 dan kelompok 1. Sedangkan berarti kelompok 2 dan kelompok 3 itu tidak ada perbedaan, begitu juga dengan kelompok 3 dan kelompok 2.